Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada konten kali ini saya akan tetap membaca kitab Fathul Mu'in masih dalam tetap bab seputar najis. Pada konten kali ini saya akan coba membaca pertanyaan-pertanyaan Terus pertanyaan yang pertama, bolehkah kita memakan buah-buahan misalnya? Bolehkah kita memakan buah-buahan yang di dalamnya itu ada ulatnya misalnya, nggak ketemu ulatnya seperti itu? Bolehkah kita memakannya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahillu, dan dihalalkan aklu dudin, apa itu memakan ulat. Aklu dudi makulin, apa itu memakan ulatnya perkara yang dihalal dimakan. Mahu beserta makul, wala yajibuh, dan tidak wajib waslu nahwil fami, ataipu apa itu membasuh umpama mulut, minhu dari itu makul. Jadi hukumnya memakan ulat dari perkara yang bisa dimakan, misalnya di dalam ada ulatnya, seperti di dalam mangga ada ulatnya tidak ketahuan maksudnya, maka itu halal dimakannya, halal untuk dimakan. Wala yajibu waslu lahmil fami minhu, dan tidak diwajibkan untuk membasuh mulutnya dari makanan tersebut. Walaupun kita makan mangga misalnya yang ada ulatnya di dalam, maka tidak diwajibkan membasuh mulut tadi itu tidak diwajibkan, karena itu sudah dimakfu. Dan terus selanjutnya, wanukilah, dan dipindah fil jawahiri di dalam kitab al jawahir, anil ashabi dari beberapa teman-teman, dari beberapa santri Imam Syafi'i, la yajuzu aklu samakin, tidak boleh aklu samakin, apa itu memakan ikan. Aklu samakil milhi, apa itu memakan ikan laut. Walam yunza, dan tidak dicabut apa itu kotoran, fi jawbihi, yang berada di dalam perutnya ikan laut. Apanya yang tidak dicabut? Ai minal mustaqdarati, yakni dari beberapa kotoran. Jadi yang dipindah di dalam kitab Al-Jawahir dari pendapat murid-murid Imam Syafi'i, la yajuzu aklu samakil milhi walam yunza ma fi jawbihi ai minal mustaqdarati. Jadi tidak boleh, yang diterangkan di dalam kitab Jawahir itu, tidak boleh memakan ikan laut yang di dalam perutnya itu masih banyak kotoran yang belum dibuang. Itu yang diterangkan di dalam kitab Al-Jawahir, mengutip pendapat dari murid-murid Imam Asy-Syafi'i. Wallahiru, dan utawi jelasnya ma fil jawahir, la farqah, tidak ada bedanya, baina kabirihi, di antara besarnya ikan laut, wasawirihi, dan kecilnya ikan laut. Tidak ada bedanya di antara ikan laut yang besar dan di antara ikan laut yang kecil, kalau di dalam perutnya kotorannya belum dibuang. Menurut kitab yang diterangkan di dalam kitab Al-Jawahir itu tidak boleh dimakan. Artinya pendapat ini ada dua. Yang pertama yaitu tidak boleh memakan ikan laut yang di dalamnya banyak kotoran yang masih belum juga dibuang.
Sedangkan pendapat yang kedua memperbolehkan makan ikan walaupun di dalam perutnya itu masih belum dibuang kotorannya. Lakin dzakaroh, tetapinya menyebutkan asy-Syaikhani, siapa itu Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i, jawaza aklis sawiri, kepada bolehnya memakan ikan yang kecil, ma'ama sertanya kotoran, fi jawfihi yang berada di dalam perut ikan yang kecil. Tetapi menurut pendapatnya Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i, boleh memakan ikan kecil walaupun tidak kotorannya itu tidak dibuang, yang ada di dalam perutnya itu diperbolehkan, tapi hanya kecil saja. Kenapa diperbolehkan dengan Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i? Li'uzri tanaqiyatima, karena sulitnya membersihkan kotoran, fihi yang berada di dalam ikan yang kecil. Karena kata Imam Ar-Rafi'i dan Imam Nawawi ini, karena sulit untuk membersihkan kotoran yang berada di dalam perut ikan kecil, makanya diperbolehkan. Kalau memakan ikan besar, kata Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i, itu tidak diperbolehkan kalau kotorannya itu tidak dibuang, seperti itu. Semoga teman-teman semua dapat memahami masalah ini. Terus sekarang hukum bagaimana dengan ulat yang keluar dari bangkai anjing dan babi. Babi ini kan najis muwalladoh, atau babi ini kan najis muwalladoh. Bagaimana dengan ulat yang keluar dari bangkai anjing dan babi ini? Jawabannya adalah wadudu maitahima, dan utawi ulatnya anjing dan babi, tahirun, yaitu dihukumi suci. Jawabannya, hukum ulat yang keluar dari bangkai anjing dan bangkai babi itu hukumnya, maka ulat itu dihukumi suci, seperti itu. Terus bagaimana dengan hukumnya rumah laba-laba? Hukumnya rumah laba-laba itu, rumahnya laba-laba itu bagaimana hukumnya? Wakada, dan begitu juga sama dengan ulat bangkai anjing dan babi itu, nasju angkabutin, utawi benang rumah laba-laba, alal masyhuri, menurut pendapat kaul yang masyhur. Kema, seperti sesuatu, seperti perkara kolah yang telah mengatakan As-Subki, siapa itu Imam As-Subki, wal Adra'iyu, dan Imam Adra'i. Jadi hukumnya benang rumah laba-laba itu menurut pendapat kaul yang masyhur, yaitu dihukumi suci sama dengan ulat bangkai yang keluar dari bangkai anjing dan bangkai babi, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam As-Subki dan Imam Al-Adra'i. Akan tetapi ada istinanya di situ. Akan tetapi wajazamah, dan memastikan sahibul uddati, siapa itu orang yang mempunyai kitab uddah, wal hawi, dan orang yang mempunyai kitab al-hawi, binajasatihi, dengan najisnya itu nasju anggabut, wama, dan perkara yahruju, yang keluar, dan yang keluar apa itu, ma min jildi nahwi hayatin, dari umpamanya, dari kulit umpamanya ular, fi hayatihi, di waktu hidupnya ular, kal aroqih, seperti keringat ular. Akan tetapi pengarang kitab Al-Uddah dan pengarang kitab Al-Hawi menetapkan
bahwa benang dari rumah laba-laba itu dihukumi najis. Itu menurut pendapatnya ulama yang mempunyai kitab Oddah, dan menurut pendapat ulama yang mempunyai kitab Al-Hawi itu dihukumi najis. Wama dan perkara yahruju yang keluar apa itu ma menjil di harti hayatin dari kulit umpama ular fi hayatiha di waktu hidupnya ular kar'alaqih yaitu seperti keringatnya ular, dan perkara yang keluar dari kulit ular yang masih hidup semacam keluar keringat atau keluar bisa, maka ular itu dihukumi najis. Semua sesuatu yang keluar dari ular yang hidup, misalnya keluar keringat, misalnya keluar bisanya, maka itu dihukumi najis. Alama terhadap sesuatu afta yang telah berfathah bihi kepada itu ma ba'duhum siapa sebagian ulama sebagaimana yang telah difatwakan oleh sebagian ulama. Lakin qolah tetapi berkata syekhuna siapa guru kami yaitu yang bernama Ibnu Hajar fihi yaitu di dalam ma yakhruju nadrun utawi pandangan bal aqrabuh melainkan yang paling dekat annahu yaitu sesungguhnya ma yakhruju najasun yaitu dihukumi najis. Akan tetapi guru kami berpendapat yang lebih mendekati kebenaran bahwa sesuatu yang keluar dari ular yang hidup adalah dihukumi najis, termasuk keringat dan bisanya ular itu dihukumi najis. Makanya kalau menyentuh bisa ular atau keringatnya ular itu najis. Kenapa kok dinajiskan? Li'annahu karena sesungguhnya ma juz'un yaitu sebagian, mutajassidun sebagian, juz'un mutajassidun yaitu sebagian yang penjelmaan, munfazilun yang berpisah, min hayyin dari yang hidup, fawah maka itu utawi ma yakhruju kamaitatihi yaitu seperti bangkainya ma yakhruju. Kenapa? Karena merupakan bagian dari menjelma sendiri yang terpisah dari binatang hidup, maka hukumnya sama dengan bangkainya. Jadi keringat ular itu sama dengan hukumnya bangkainya. Terus bagaimana hukumnya bumi yang terkena air kencing yang kering? Misalnya ada bumi, ada tanah terkena kencing yang sudah kering, bagaimana cara mensucikannya? Jawabannya adalah far'un, satu cabang permasalahan. Lau asabah jika terkena al-ardoh kepada bumi binahwi baulin, apa itu umpamanya air kencing, wajafin yang kering, fasubah maka dituangkan ala maudhi'i terhadap tempatnya air kencing, maun apa itu air. Jadi kalau ada tanah terkena air kencing yang sudah kering, maka cara mensucinya itu cukup tempatnya itu dituangkan air. Setelah dituangkan air, fawamaroh maka meratakan apa itu air kepada maudhihi tahurah maka suci apa itu tempatnya air kencing. Maka kalau air tersebut sudah menutupi tempat tersebut, misalnya sudah disiram, sudah menutupi tempat tersebut, maka bumi tersebut sudah dihukumi suci, sudah suci. Yang penting sudah disiram air,
kalau sudah air itu sudah menutupi di tempat tersebut, maka tempatnya itu sudah suci. Walau lam yandub, dan walaupun tidak berangsur atau tidak menyerap, walaupun tidak menyerap apa itu bumi, ayyawaru, yakni tidak menyerap apa itu bumi, walaupun buminya tadi tidak, airnya itu tidak terserap, itu dihukumi sudah suci. Sekalipun air itu tidak masuk ke pori-pori tanah, maka tanahnya itu sudah suci, seperti itu. Terus selanjutnya, laukanat, jika ada, sawaun, sama saja, kanat, ada, al-arduh, apa itu tanah, sulbatan, yaitu keras, amrohwatan, atau empuk, sama saja tanah itu keras dan empuk, sama saja tanahnya itu keras atau tanahnya itu empuk, yang penting sudah disiram, airnya sudah menutupi bumi, yaitu maka buminya sudah suci. Terus bagaimana dengan hukum tanah yang tidak bisa menyerap air? Bagaimana cara mensucinya? Misalnya ada tanah itu ada air kencingnya, tapi tanahnya tidak menyerap air. Bagaimana hukumnya, cara mensucikan? Wa idza kanat, dan apabila ada al-arduh, apa itu tanah, lam tatasyarrab, tidak menyerap apa itu bumi, ma kepada sesuatu, tanah jasad, yang menjadi najis apa itu bumi, bihi dengan ma, jika tanah itu tidak dapat meresap najis yang mengenainya, najisnya, airnya itu tidak bisa diserap dengan bumi itu, fala buddah, maka mesti min izalatil aini, dari menghilangkan benda najis, qabla sabbil ma'i, sebelum menuangkan air, al-qalili, yang sedikit, alaiha, terhadap bumi. Jadi sebelum menuangkan air yang sedikit, maka hilangkan dulu najisnya. Misalnya buminya itu tidak menyerap air, maka yang perlu dilakukan, najisnya dibuang terlebih dahulu, baru itu disiram, maka tanah tersebut akan menjadi suci. Terus selanjutnya, sekarang bagaimana dengan hukumnya telur yang keluar dari bangkai hewan? Misalnya ada telur keluar dari bangkai hewan, bagaimana hukumnya? Najiskah atau sucikah? Jawabannya adalah wabaidul maitati, dan utawi telurnya bangkai, intasallabat, jika menjadi keras apa itu telur bangkai, tahirun, ini dihukumi suci. Jika telur yang keluar, yang berada telur dari bangkai itu, kalau telurnya itu keras, maka dia dihukumi suci. Wila, dan jika tidak, jika saja telurnya itu lembek, sudah tidak keras lagi, fanajasun, maka itu dihukumi najis. Seperti itulah jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut, supaya semoga bermanfaat. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat, dan apabila ada makna-makna atau pemahaman yang kurang pas, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila konten ini sangat bermanfaat, silahkan di like, comment, share, and subscribe, dan dibagikan kepada teman-teman yang lain, semoga mendapat manfaatnya juga. Dan tunggu saja episode selanjutnya. Doa terbaik dari saya, semoga teman-teman semua itu sehat selalu, panjang umur, dan dilimpah ruahkan milik rezekinya, dan selamat berbahagia bersama keluarga. Wabillahi wa taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.